Selamat pagi anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bagaimana anak-anak semuanya? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Dan semuanya sehat? Dan sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan kembali untuk anak-anak semuanya, tolong siapkan alat kelengkapan belajarnya. Ada buku catatan ataupun buku tulis, pensil, pulpen, dan seterusnya. Pastikan semuanya sudah lengkap ada di meja belajar anak-anak semuanya. Baik, sebelum melanjutkan, Pak ucapkan selamat untuk anak-anak semuanya karena anak-anak sudah mampu dan sudah bisa menyelesaikan pembelajaran di tingkat SD dan melanjutkan pembelajaran di tingkat SMP dan sudah bergabung dengan SMP Pilihan Denpasar yang dibahasakankan dengan Griasta Jaya. Nah, selanjutnya juga Pak ingatkan, mengingat sekarang masa pandemi COVID-19, tentunya anak-anak sudah tahu bagaimana protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti. Yang pertama, anak-anak wajib memakai masker kemanapun anak-anak pergi. Yang kedua, ingat cuci tangan atau rajin cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Selanjutnya ingat selalu membawa hand sanitizer kemanapun anak-anak pergi. Ingat social distancing, physical distancing, dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya Bapak akan perkenalkan diri dulu. Nama Bapak dengan Sweta SASPD. Bapak akan mengajar PPKN kelas 7 dan Bapak berasal dari Kelungkung, cukup jauh dari Kota Denpasar. Dan mari kita bersama sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kita dalam lindungan yang Maha Kuasa. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Next. Nah, materi yang akan kita diskusikan bersama atau kita pelajari hari ini bersama adalah terkait dengan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berbicara masalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, tentunya kita akan mengawali dari sisi kebahasaan dulu. Bagaimana proses perumusannya, di mana dirumuskan, dan bahasa apa yang menjadikan pedoman dalam memberi nama Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan juga dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, sekarang bagaimana proses perumusannya? Di mana dirumuskan? Tentunya anak-anak harus juga tahu. Next. Nah, terkait dengan proses perumusan Pancasila, tentunya diawali dengan pembentukan BPUPKI. Nah, siapa yang membentuk BPUPKI? Dan apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa yang membentuk BPUPKI tersebut? Nah, kita lihat kembali. Nah, BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang. Mengapa Jepang yang membentuk? Karena pada saat itu Jepang menjajah Indonesia. Karena mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Kenapa? Karena Jepang pada saat itu sudah mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Nah, tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Nah, bertepatan juga dengan peringatan pembangunan Jawa Baru dan baru dapat direalisasikan tanggal 29 April 1945 dan juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito sebagai perwujudan dari janjinya Perdana Menteri Koiso Kuniaki untuk memerdekakan Indonesia. Nah, ini menjadi sebagai bagian trik ataupun alasan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Yang pertama, karena Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Dan yang kedua, karena apa? Untuk menarik simpatinya masyarakat Indonesia agar bisa membantu Jepang dalam melawan
Sekutu. Next. Nah, sekarang bagaimana keanggotaan BPUPKI? Nah, terkait dengan keanggotaan, nah anggota BPUPKI tersebut berjumlah atau beranggotakan 69 orang, yang 7 orang adalah merupakan dari Jepang atau orang Jepang yang tugasnya sebagai pengamat, dan yang 62 orang adalah orang pribumi atau orang Indonesia asli. BPUPKI itu diketuai oleh siapa? Nah, tentunya anak-anak sudah juga tahu. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dan dibantu oleh 2 orang wakilnya, yaitu Irpi Suroso dan Ichibamase Yoshio. Nah, adalah orang Jepang juga. Nah, ini keanggotaan daripada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Kiyosha Sakai. Next. Nah, sekarang tujuan pembentukan BPUPKI. Apa yang menjadi tujuan pembentukannya? Next. Nah, adapun tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Itu tujuan daripada pembentukan BPUPKI, menyelidiki yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia. Ini menjadi suatu usaha ataupun trik Jepang untuk bisa menarik simpatinya rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Akhirnya apa yang menjadi arahan daripada Jepang diikuti dengan baik. Next. Nah, selanjutnya setelah BPUPKI dibentuk, tentunya dilanjutkan dengan mengadakan sidang. Nah, sidang BPUPKI yang pertama itu adalah berlangsung di Gedung Chousangi Inn di Jalan Pejambon 6 Jakarta Pusat, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Nah, rapat pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, ini masa sidang rapatnya atau waktu rapatnya cukup panjang, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana pada sidang pertama itu yang menjadi pokok bahasan adalah terkait dengan perumusan dasar negara. Nah, dalam proses perumusan dasar negara itu ada 3 tokoh yang memberikan masukan terkait dengan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. atau Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 3 tokoh inilah yang memberikan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Nah, pada akhir sidang pertama, karena mengingat sidang pertama belum mampu memberikan hasil kesimpulan terkait dengan rumusan dasar negara, akhirnya Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Nah, sebagai ketuanya adalah Insinyur Soekarno, dan pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil ini yang berjumlah anggotanya kurang lebih 9 orang, yang sering disebut dengan panitia 9, mengadakan rapat dan menghasilkan satu persetujuan ataupun kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar, yang oleh Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut dengan Gentleman Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan naskah Mukadimah yang ditandatangan oleh 9 orang anggota panitia 9 diberi nama atau dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang nanti akan dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Next.
Nah, sekarang sidang kelanjutan daripada sidang yang pertama, BP UPKI mengadakan sidang yang kedua. Nah, sidang BP UPKI yang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, di mana dalam sidang itu yang menjadi pokok bahasan atau topik bahasan yang pertama adalah terkait dengan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan serta pengajaran. Ini yang menjadi pokok bahasan daripada sidang BPUPKI yang kedua. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah yang disetujui oleh Panitia 9 yang dibuat atau yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno disepakati dalam sidang BPUPKI yang kedua. Kenapa? Dan dalam alinea yang keempat terdapat rumusan dasar negara. Nah, ini disetujui hasil kesepakatan bersama Panitia kecil atau Panitia 9 dibawa ke sidang BPUPKI kedua, akhirnya disepakati untuk dijadikan sebagai rumusan ataupun rancangan undang-undang dasar, karena dalam rancangan atau rumusan tersebut pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Next, selanjutnya terkait dengan bagaimana proses perumusan rancangan undang-undang. Nah, keanggotaan Panitia 9 inilah yang menjadi anggotanya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Mr. Muhammad Yamin, Cokro Sujoso, DRS Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Raden Abik Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, KH Wahid, dan Mr. Ahmad. Nah, ini anggota Panitia 9 yang merumuskan rancangan undang-undang dasar, yang dimana di dalamnya pada alinea yang keempat terdapat rumusan Pancasila. Nah, seperti apa yang Pak sampaikan tadi, hasil rumusan rancangan undang-undang dasar itu disebut Piagam Jakarta. Dalam alinea yang keempatnya terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama terkait dengan rumusannya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini rumusan dasar negara sesuai dengan Piagam Jakarta. Namun, mengingat situasi kondisi negara kita dalam kondisi negara yang multi agama, ada yang merasa keberatan, terutama dari golongan Katolik, merasa keberatan terkait dengan sila yang pertama. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama, sebelum dilanjutkan sidangnya, sila yang pertama diperbaiki ataupun direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Next. Nah, baik, demikian apa yang Pak sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan untuk memberikan jawaban. Nah, sekarang silakan siapkan, silakan kerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan soal yang Pak sudah siapkan. Silakan ditulis soalnya dulu. Setelah ditulis, silakan dikerjakan. Dikerjakan di kertas lempiran atau di buku catatan. Isi nama lengkap bukunya ataupun kertas lempirannya, kelas, nomor absen. Nanti setelah selesai, hasil pekerjaannya dipoto, kirim ke WA-nya Bapak untuk Pak berikan penilaian. Bagaimana? Siap? Silakan kerjakan. Pak berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan.
Nanti kalau sudah selesai silakan langsung dikirim ke WA-nya Bapak untuk Pak berikan nilai. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk di pertemuan pertama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama tadi semuanya pada sudah memahaminya dengan baik, dan nanti kalau ada yang kurang jelas silakan nanti tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Bapak tutup dengan Klungkung Semarapura Kirang Langkung Bapak Nasampuro. Semoga ke depan untuk pembelajaran lanjutannya di pertemuan yang kedua bisa lebih mantap dan lebih baik lagi. Bapak tutup dengan Paramo Sandi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.